Bagaimana jika saya katakan, sebagian besar manipulasi yang terjadi pada Anda bukan berasal dari orang asing, tapi dari orang yang Anda percayai, teman, rekan kerja, bahkan keluarga. Dan yang paling licik, mereka membuat Anda merasa itu demi kebaikan Anda. Masalahnya, melawan secara frontal sering berakhir pada drama, hubungan retak, atau Anda dicap sebagai pihak yang salah. Lalu bagaimana cara menghentikan manipulasi tanpa memicu konfrontasi? Disinilah filosofi Stoik berbicara, menguasai diri, menguasai situasi. 5 teknik yang akan kita bahas bukan sekadar trik, tapi lensa baru untuk melihat dan mematahkan permainan mereka. Diam-diam, namun efektif. Dan di teknik kelima, Anda akan belajar metode paling elegan untuk menghentikan manipulasi, bahkan sebelum dimulai. Mari kita kupas satu persatu. Pertama, diam yang mengikat. Pernahkah Anda merasa dipaksa untuk menjawab cepat? Seakan kalau tidak segera merespons, Anda akan terlihat lemah atau bersalah. Itu bukan kebetulan. Manipulator paham, semakin cepat Anda bereaksi, semakin sedikit waktu Anda untuk berpikir, dan semakin besar peluang mereka mengendalikan arah pembicaraan. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jika Anda tergesa-gesa, Anda akan menjadi budak pada keadaan. Jika Anda tenang, keadaanlah yang menjadi budak Anda." Inilah inti dari diam yang mengikat, menciptakan jeda yang disengaja sebelum menjawab, bahkan hanya beberapa detik, untuk merebut kembali kendali situasi. Dari sudut pandang psikologi modern, ini adalah cognitive reframing, memberi jarak antara stimulus, perkataan atau sikap mereka, dan respons Anda. Saat Anda diam, 2 hal terjadi. Pertama, Anda punya waktu untuk menilai niat di balik kata-kata mereka. Kedua, manipulator mulai gelisah karena mereka kehilangan reaksi spontan yang menjadi bahan bakar mereka. Saya pribadi pernah menguji ini di meja negosiasi. Lawan bicara mencoba mendorong keputusan cepat dengan berkata, "Kalau Anda tidak putuskan sekarang, kesempatan ini hilang." Alih-alih menjawab, saya hanya tersenyum, menatap dokumen, dan menunggu. Hening itu membuat mereka salah langkah. Mereka akhirnya membuka lebih banyak informasi untuk mengisi kekosongan. Di dunia yang serba cepat, diam bisa menjadi senjata. Tapi diam yang disengaja adalah benteng. Benteng yang memberi waktu untuk berpikir, dan waktu adalah hal terakhir yang ingin diberikan manipulator kepada Anda. Kita akan masuk ke teknik kedua, tentang bagaimana memantulkan emosi lawan untuk membuat mereka kehilangan kendali tanpa Anda terlihat menyerang. Kedua, cermin emosi. Ada satu hal yang sering kita lupakan. Orang jarang marah atau memaksa karena logika. Mereka melakukannya karena emosi, dan emosi itulah yang menjadi tali kendali. Manipulator tahu, jika mereka bisa membuat Anda terseret dalam gelombang perasaan mereka, Anda akan menari mengikuti irama yang mereka mainkan. Stoik mengajarkan, jangan terbawa oleh kapal orang lain saat badai, jika Anda ingin sampai di pelabuhan Anda sendiri. Prinsip ini menjadi dasar teknik cermin emosi. Anda tidak melawan ombak, tetapi memantulkannya kembali. Caranya sederhana tapi dalam. Ulangi atau tanggapi inti emosi mereka tanpa menambahkan opini Anda. Misalnya, seseorang berkata dengan nada kecewa, "Kamu tidak pernah mendengarkan aku." Alih-alih membela diri atau menyerang balik, Anda bisa menjawab, "Kedengarannya kamu merasa tidak didengarkan." Secara psikologis, ini adalah reflective listening, membuat orang merasa emosinya dikenali, tapi tanpa memberi mereka celah untuk mengendalikan reaksi Anda. Efeknya, 2 arah. Mereka merasa dibaca, sehingga kehilangan kebutuhan untuk mendorong lebih jauh, dan Anda tetap berdiri di luar pusaran emosi itu. Saya pernah menggunakannya pada kolega yang mencoba memanaskan suasana rapat. Dia menuduh, "Kamu sengaja mempersulit proses ini." Saya hanya menjawab, "Jadi kamu merasa proses ini terlalu rumit untuk diselesaikan sekarang?" Nada suaranya langsung melembut, karena ia sadar permainan emosinya tak memicu reaksi yang ia harapkan. Cermin emosi bukan berarti Anda setuju dengan mereka. Justru, ini membuat Anda menguasai irama percakapan tanpa terlihat memegang kendali. Dan saat manipulator kehilangan pegangan emosional, mereka kehilangan senjata terkuatnya. Selanjutnya, kita akan membahas teknik ketiga. Bagaimana membangun tembok tak terlihat yang menjaga ruang pribadi Anda
tanpa pernah mengumumkannya secara terbuka. Kalau Anda mulai merasa dua teknik ini saja sudah cukup membuat Anda lebih tenang menghadapi orang yang mencoba mengendalikan Anda, bayangkan efeknya kalau 5 teknik ini digabung. Kita belum sampai ke inti senjata paling halusnya. Jadi, sebelum kita lanjut ke teknik berikutnya, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Dengan begitu, Anda tidak akan melewatkan cara-cara stoik lainnya yang bisa membuat manipulator menyerah tanpa Anda harus mengangkat suara sedikit pun. Ketiga, batas tak terucap. Manipulator hidup dari akses ke waktu Anda, perhatian Anda, bahkan energi mental Anda. Semakin banyak akses yang mereka miliki, semakin leluasa mereka menanamkan pengaruh. Masalahnya, jika Anda secara terang-terangan berkata, "Jangan ganggu saya," Anda justru membuka medan konfrontasi yang mereka inginkan. Epictetus pernah mengingatkan, bukan orang lain yang merusak hidupmu, tapi izin yang kau berikan. Disinilah konsep batas tak terucap bekerja. Membatasi ruang dan waktu Anda tanpa deklarasi, hanya dengan mengubah pola interaksi. Secara praktis, ini bisa berarti merespons pesan mereka dengan jeda yang lebih panjang, memprioritaskan pertemuan lain, atau mengalihkan pembicaraan ke topik yang netral setiap kali mereka mulai menggiring arah. Ini bukan penghindaran. Ini adalah behavioral conditioning. Anda mengajarkan mereka bahwa perilaku manipulatif tidak akan mendapatkan hadiah berupa perhatian atau keputusan cepat dari Anda. Saya pernah menerapkannya pada klien yang selalu mendesak revisi di luar kesepakatan. Alih-alih menolak langsung, saya mulai memperlambat respon setiap kali permintaan tak masuk akal itu muncul, sambil memberikan perhatian penuh saat mereka berbicara dalam konteks yang wajar. Perlahan, frekuensi permintaan manipulatif itu turun drastis. Batas tak terucap bekerja karena mereka tak bisa memprotes sesuatu yang tidak pernah Anda ucapkan secara langsung. Anda tetap terlihat ramah, tapi kendali ruang ada di tangan Anda. Selanjutnya, kita akan masuk ke teknik keempat, bagaimana mengubah arah permainan dengan satu pertanyaan sederhana yang memaksa manipulator terjebak pada logikanya sendiri. Keempat, pertanyaan membalik. Ada satu kesalahan yang sering dilakukan saat menghadapi manipulasi. Kita terlalu cepat memberi jawaban. Begitu Anda menjawab, Anda masuk ke kerangka permainan yang mereka tentukan. Dan jika kerangkanya sudah mereka bentuk, Anda hanya punya dua pilihan. Menang sesuai aturan mereka, atau kalah sesuai rencana mereka. Filsuf Stoik memahami kekuatan pertanyaan. Seneca pernah menulis, siapa yang bertanya mengendalikan percakapan. Pertanyaan membalik memaksa manipulator memikirkan kembali narasinya, tanpa Anda harus menyerang. Misalnya, seseorang berkata, "Kalau kamu benar-benar peduli, kamu akan membantu aku sekarang juga." Jawaban reaktif hanya akan membuat Anda terlihat defensif. Tapi jika Anda membalik dengan pertanyaan seperti, "Apa yang membuat kamu berpikir bantuan saya sekarang adalah satu-satunya pilihan?" Anda menggeser beban penjelasan ke mereka. Dari perspektif psikologi modern, ini mirip Socratic questioning dalam terapi CBT. Memecah asumsi dan membuat orang memeriksa kembali logikanya sendiri. Efeknya sangat kuat, karena orang cenderung lebih sulit mempertahankan kebohongan atau manipulasi saat mereka sendiri yang harus merangkai justifikasinya di depan Anda. Saya ingat dalam satu pertemuan bisnis, lawan bicara mencoba memaksa keputusan cepat dengan berkata, "Ini satu-satunya waktu kita bisa buat kesepakatan." Saya hanya bertanya, kalau memang satu-satunya waktu, apa risiko terburuk jika kita tunda sehari untuk meninjau ulang? Dia terdiam. Diam yang panjang itu adalah tanda bahwa kerangkanya runtuh. Pertanyaan membalik bukan untuk mempermalukan, melainkan untuk memindahkan arena permainan dari emosi ke logika. Arena di mana manipulator biasanya kalah. Dan sekarang, kita akan sampai pada teknik kelima, cara paling halus, nyaris tak terlihat, yang membuat manipulator kehilangan kekuatan, bahkan sebelum mereka mulai mencoba. Kelima, ketidakpedulian yang disengaja. Beberapa manipulasi tidak perlu dilawan, tidak perlu dijawab, tidak perlu diakui. Justru dengan memberi reaksi sekecil apapun, Anda sedang memberi oksigen pada api yang mereka nyalakan. Stoik menyebutnya apatheia, bukan mati rasa, tapi ketenangan batin yang tidak diusik oleh hal-hal di luar kendali kita. Epictetus mengingatkan, bukan hal itu yang melukai kita, tapi penilaian kita terhadap hal itu. Jika Anda memilih untuk tidak memberi nilai pada upaya manipulasi, maka upaya itu kehilangan kekuatannya. Secara psikologi modern,
Ini adalah extinction response. Ketika perilaku tidak diberi respon yang diinginkan, perilaku itu perlahan padam. Manipulator bertahan karena mereka mendapat reaksi, baik itu kemarahan, rasa bersalah, atau kepatuhan. Hilangkan reaksi, dan mereka seperti memukul udara kosong. Saya pernah melihat seorang kolega yang ahli dalam teknik ini. Saat orang mencoba memancingnya dengan komentar sinis, dia hanya tersenyum tipis, melanjutkan pekerjaannya, dan mengalihkan perhatian ke hal yang lebih penting. Tanpa drama, tanpa debat. Orang yang mencoba memanipulasinya akhirnya berhenti. Bukan karena kalah argumen, tapi karena lelah sendiri. Ketidakpedulian yang disengaja bukan berarti pasif. Ini adalah pilihan aktif untuk hanya menaruh energi pada hal yang sejalan dengan nilai dan tujuan Anda. Seperti prajurit yang tahu kapan harus mengangkat pedang dan kapan membiarkannya tetap di sarungnya. Karena tidak semua pertempuran pantas diperjuangkan. Dan disinilah 5 teknik stoik berpadu. Diam yang memberi ruang, cermin emosi yang meredam gelombang, batas tak terucap yang menjaga wilayah, pertanyaan membalik yang menggeser kendali, dan ketidakpedulian yang mematikan permainan bahkan sebelum dimulai. Bayangkan jika mulai hari ini, setiap kali seseorang mencoba memanipulasi Anda, entah lewat rasa bersalah, tekanan waktu, atau permainan emosi, Anda tidak lagi merasa terjebak. Bukan karena Anda melawan dengan marah, tapi karena Anda tahu cara menghentikan mereka tanpa satupun percikan drama. Filosofi Stoik mengajarkan, kemenangan sejati bukanlah membuat orang lain kalah, tetapi menjaga kendali atas diri sendiri. Saat Anda mempraktikkan 5 teknik ini, Anda bukan hanya melindungi diri dari manipulasi, tapi juga melatih disiplin batin yang akan memengaruhi semua aspek hidup Anda. Dari hubungan pribadi, karier, hingga keputusan penting yang membentuk masa depan Anda. Mulailah dari hal kecil. Coba satu teknik hari ini, rasakan bedanya, lalu gabungkan perlahan. Anda akan terkejut melihat betapa banyak situasi yang dulunya membuat Anda tertekan, kini berubah menjadi momen tenang di bawah kendali Anda. Sekarang giliran Anda. Teknik mana yang paling ingin Anda coba lebih dulu? Tulis di kolom komentar, karena saya ingin tahu cerita Anda. Dan jika video ini membuka perspektif baru untuk Anda, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tonton video berikutnya, di mana kita akan membedah cara stoik menghadapi orang yang terus menguji kesabaran Anda, tanpa kehilangan satu tetes pun ketenangan.